bahagia selalu buat Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dimanapun berada. Kita kembali akan mendengarkan siraman rohani pada hari ini Senin 29 April 2024. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu menuntun dan memimpin kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang selalu menggembalakan kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah firman Tuhan yang meneguhkan dan menuntun kehidupan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjaga hati kami, sehingga hati kami benar-benar menjadi tempat kediaman firman-Mu. Dan oleh karena firman-Mu, kami dimampukan melakukan sesuai dengan yang kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 11. Demikianlah firman-Nya. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandang pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Jangan memegahkan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kisah tentang peperangan Ahab Raja Israel dengan kerajaan Aram. Ben-Hadad adalah Raja Aram ketika itu yang datang dengan suruhannya meminta harta dan juga perempuan-perempuan Israel sebagai syarat supaya ia tidak memerangi Israel. Ahab menyetujui syarat itu. Di dalam ayat 4, Raja Israel menjawab katanya, "Seperti bicaramu itulah ya Tuanku, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu." Tetapi Raja Aram tidak puas hanya dengan syarat yang pertama. Lalu ia mengajukan lagi syarat yang kedua, yaitu meminta emas, perak, istri-istri, dan anak-anak orang Israel supaya menjadi milik kerajaan Aram. Lalu Ahab dengan tegas menolak permintaan Raja Aram tersebut, didukung oleh para tua-tua Israel. Sebab itu adalah penghinaan besar kepada umat Allah. Penolakan Ahab membuat Ben-Hadad marah dan mulai menyusun gertakan perang dengan mengatakan sumpah bahwa ia akan membuat kota Samaria menjadi puing-puing debu. Tetapi Ahab membalas dengan mengatakan,
bahwa Ben-Hadad tidak boleh sombong seperti itu karena kekuatannya belum terbukti. Ahab menyebutnya sebagai seseorang yang masih baru memegang pedang. Karena itu jangan terlalu menyombongkan diri. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kembali kepada umat Israel dan Raja Ahab. Meskipun sebelumnya Allah sudah menolak Ahab, tetapi oleh karena belas kasih-Nya yang besar, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang bertindak secara langsung untuk mengatur strategi perang yang akan dilakukan oleh Ahab untuk melawan Ben-Hadad. Dan oleh karena strategi perang dari Allah yang dilakukan Ahab, seluruh pasukan kerajaan Aram melarikan diri karena ketakutan dan karena orang Israel mendesak dan membunuh mereka. Ben-Hadad berusaha meloloskan diri dengan naik kuda, tetapi pada akhirnya Ben-Hadad juga mati bersama kuda yang ia naiki. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itulah akhir dari sebuah kesombongan dan keangkuhan pada akhirnya akan mengalami kekalahan, kehancuran seperti yang dialami oleh Ben-Hadad. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini yang mengatakan, katakanlah, orang yang baru menyandang pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Ini adalah teguran atas kesombongan Raja Aram yaitu Ben-Hadad. Dan tentu juga menjadi perenungan bagi kita semua, orang yang percaya, supaya tidak memegahkan diri atau menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan kelebihan-kelebihan kita terhadap orang lain. Sebab kesombongan akan membawa kita kepada kehancuran sebagaimana Ben-Hadad. Sebab Tuhan sangat membenci orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Melalui renungan pagi ini, kita diajarkan untuk selalu rendah hati, selalu memahami bahwa apa yang kita miliki semata-mata adalah anugerah Allah dan tidak ada sesuatu hal apapun yang harus kita sombongkan. Belajar untuk mensyukuri segala pemberian Tuhan dalam hidup kita adalah salah satu syarat bagi kita supaya tetap rendah hati. Tentu dalam perjalanan hidup kita mau jatuh kepada kesombongan. Kita juga menghadapi ada orang-orang yang sombong di sekitar kita. Tapi kita kini diingatkan bahwa sikap angkuh dan sombong haruslah kita buang. Sebab Tuhan tidak memandang kepada orang-orang yang congkak, tetapi Tuhan memandang dan berpihak hanya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu, tetaplah rendah hati di hadapan Allah, seperti Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah rendah hati. Peliharalah kerendahan hati, belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan oleh karena kerendahan hati itu, kita akan memakai segala apa yang kita miliki menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan mengizinkan kami menikmati berkat-Mu melalui napas kehidupan, sinar mentari pagi, dan juga setiap aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami hari ini, sesuai dengan tugas tanggung jawab dan panggilan Tuhan bagi kami masing-masing. Biar Tuhan memberkati, sehingga kami memahami bahwa pekerjaan adalah juga bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami melakukan setiap pekerjaan kami di dalam sukacita, sebab kami yakin dan percaya, oleh karena buah pekerjaan kami itu, Tuhan mendatangkan berkat. Berkatilah Bapa di sorga setiap apa yang kami harapkan, sebab kami yakin dan percaya, Tuhan Maha Tahu. Kami bersyukur atas firman-Mu, yang mengingatkan kami Bapa di sorga, supaya kami membuang sikap kesombongan, keangkuhan dan kecongkakan. Sebab kami memahami bahwa segala apa yang kami miliki
semata-mata adalah anugerah Tuhan. Tanamkan dalam hati kami kerendahan hati, sehingga kami hidup di dalam kerendahan hati, melihat segala apa yang kami miliki harus kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Bapa di sorga, biarlah kerendahan hati sebagaimana Yesus Tuhan kami yang rendah hati, senantiasa kami imani dan kami hidupi. Berkatilah kami semuanya dalam setiap apa yang kami pikirkan. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati perjalanan rumah tangga kami Bapa di sorga. Biar kasih setia Tuhan senantiasa memberkati, sehingga suami dan istri dalam keluarga tetap teguh dalam perjanjian pernikahannya, saling setia satu dengan yang lain. Berkati orang-orang yang merindukan kesembuhan, yang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Tuhan Maha Pengasih, biar tangan Tuhan menolong dan memberkati, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Orang-orang yang menghadapi duka cita, pergumulan, Tuhan menumbuhkan pengharapan dan memberikan penghiburan. Kepadamu-lah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya bahwa hidup kami senantiasa di dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami, sehingga hidup kami layak bagimu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. This